Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin rahimakumullah, saya lanjutkan berkenaan dengan masalah Kitabul Buyu ini, masih berkenaan dengan masalah syubhat. Bab ma yutanazzahu minas syubhat. Bab apa-apa yang harus kita bersihkan, maksudnya kita jauhi dari hal-hal yang bersifat syubhat. Ini masih sekitar contohnya, contoh dari masalah syubhat yang pernah terjadi pada kehidupan Rasulullah SAW. Langsung saja kepada contohnya. Hadis yang diambil oleh Imam Bukhari rahimahullah adalah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, seorang yang sering menginap di rumah Rasulullah SAW. Dan beliau tahu bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang rumahnya itu harta zakat dan sedekah itu dikumpulkan di rumah Rasulullah SAW, yang kemudian Rasulullah membagikannya kepada kaum muslimin yang membutuhkan sesuai dengan bagiannya. Mumpung teringat hadirin rahimakumullah masalah zakat dan sedekah, ini harus dipisahkan. Mumpung nanti kita memasuki di bulan Ramadan, ada zakat dan sedekah, itu perlu untuk dibedakan karena masing-masing mustahiknya itu tersendiri. Zakat memiliki mustahik tersendiri, adapun sedekah itu bebas kemudian diberikan kepada siapa, meskipun di luar daripada mustahik. Karena pada masyarakat kita ini ada hal yang ambigu. Misal pada saat pembagian harta zakat, janda diberi bagian zakat, padahal belum mesti janda itu fakir ataupun miskin, dan dia bukan dari bagian mustahik. Begitu. Boleh kemudian diberikan melalui bagian daripada sedekah, itu boleh. Tetapi harta zakat bukan diperuntukkan untuk mereka, meskipun ada pandangan secara umum para janda itu, saya khawatir juga kalau kemudian kita katakan mereka adalah miskin, padahal tidak, belum tentu juga begitu. Demikian juga masalah pengumpulannya hadirin rahimakumullah. Dulu tahun 90 menjelang tahun 2000 itu ada sebuah peristiwa, karena di desa saya itu setiap juragan gitu istilahnya, nakoda itu sekaligus sebagai takmir masjid begitu. Nah, dulu-dulunya biasanya setiap kali pembagian zakat itu bapak saya ikut rapat gitu, karena bagian daripada takmir. Setelah bapak saya meninggal, lalu kemudian saya yang dipanggil, diminta untuk menggantikan bapak ikut rapat.
Saya kemudian baru tahu kalau pengumpulan harta zakat dan sedekah di kampung saya itu dicampur jadi satu. Zakat di situ, sedekah juga di situ. Tujuannya adalah menghimpun sebanyak-banyaknya. Berlomba-lomba, di masjid itu dapat sampai sekian gitu. Campur aduk zakat sama sedekah. Lalu dibagikan. Memang dibagikan. Demikian juga pembagiannya. Itu pokoknya orang yang dianggap yatim dikasih, janda dikasih, kemudian fakir, miskin juga dikasih, dan orang-orang sepintas dianggap miskin sudah dikasih. Begitu. Kemudian saya sarankan untuk dipisah antara penyetor harta zakat dengan sedekah. Sama panitia, ketua panitianya, karena saya paling kecil waktu itu, masih kelas 3 di pesantren. Saran saya tidak diribet itu katanya. Lalu pembagiannya seperti itu. Nah, rahmatullah. Setelah kemudian saya besar, kuliah, dan pernah bertemu juga dengan teman-teman dari Badan Amil Zakat Nasional, saya tanyakan tentang masalah itu. Ternyata memang secara mekanisme harus dipisah mana harta zakat, mana harta sedekah. Bahkan juga kafarah tersendiri itu dipisahkan supaya penyalurannya itu tepat sesuai dengan sasaran seperti yang diberikan tunjuk oleh Al-Quran dan oleh Rasulullah SAW, begitu. Jangan sampai kemudian nanti saling seperti subsidi silang, begitu. Kalau terjadi subsidi silang, di situ mestinya ada hak mustahik yang mungkin bisa dibagikan lebih, akhirnya kemudian tersalurkan melalui jalur yang lainnya, begitu. Ini dalam rangka untuk supaya tidak mengurangi hak-hak mereka. Meskipun mereka diberi, ya memang mereka diberi, tapi kita sebagai amil itu diberikan amanah supaya membagikan harta zakat kita itu sesuai dengan mustahiknya. Bagaimana dengan orang yang sudah terlanjur berzakat itu kemudian bagi amil kok kemudian dibagikan secara serampangan? Zakatnya sudah sah, amilnya yang salah. Amilnya yang salah. Itu kekhawatiran saja. Tapi insya Allah kalau dibangun, saya belum pernah dengar kasus seperti ini. Begitu. Semoga tidak terjadi. Rasulullah SAW rumahnya itu tempat dikumpulkannya harta zakat dan harta sedekah. Pada Rasulullah SAW itu ada syariat khusus bagi Rasulullah dan Bani Hashim itu, la yahillu lahum malus sadaqah, tidak halal bagi mereka. Mereka itu tidak boleh diberikan harta, diberikan sesuatu dari harta zakat dan harta sedekah. Boleh yaitu hanya diberi hadiah. Makanya nanti ada ayat khusus berkenaan dengan masalah ini di 128 atau 129 itu tentang memberikan hadiah kepada Rasulullah SAW. Bukan sedekah, tapi hadiah. Karena nilainya hadirin rahmatullah, para ulama kemudian menilai apa hikmahnya diantaranya, karena zakat ataupun sedekah itu nilainya adalah diberikan dari orang yang lebih kepada orang yang kurang. Jadi nilainya itu lebih tinggi kepada yang lebih rendah, dan tidak layak kepada Rasulullah SAW memperlakukan seperti itu.
maka yang diperbolehkan kepada Rasulullah SAW adalah hadiah. Hadiah adalah pemberian yang diberikan dari seseorang kepada seseorang yang lainnya secara setara. Seperti kita memberikan hadiah kepada teman, setara, tidak lebih rendah. Nah, hadirin rahimakumullah, Rasulullah SAW sendiri pun memiliki kebutuhan yang terpenuhi selain daripada harta zakat dan harta sedekah. Jadi di rumah itu terjadi pemisahan. Ini barang milik Rasulullah, ini barang zakat dan sedekah, begitu. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bi tamratin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melintas dan melihat sebutir kurma, masqutatin, yang jatuh, tercecer lah begitu. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula an takuna sadaqatan la akaltuha. Kalaulah ini aku tidak takut. Di situ ada makna ragu-ragu. Kemungkinan, bisa mungkin ini adalah harta sedekah, la akaltu. Pasti aku akan makan. Supaya apa? Tidak mubadir. Tetapi karena ada keraguan, Rasulullah SAW tidak mengambilnya, karena bagi Rasulullah tidak diperbolehkan sekecil itu, begitu. Di sinilah hadirin rahimakumullah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, pada saat kita melihat sesuatu, pertanyaannya itu adalah kepada diri kita, hadza mali amla, ini punya saya atau bukan. Maka untuk menjawabnya cepat, kita menengarai cepat, karena yang kita miliki pasti kita mengenalnya. Kalau tidak kita mengenalnya, berarti bukan milik kita, lalu biarkan. Itulah yang saya sebut menghindari dari harta yang syubhat itu. Cara mengenalinya adalah hadza mali amla, ini punyaku atau bukan. Maka jawabannya akan cepat, seperti Rasulullah SAW. Laula antakuna sadaqatan la akaltuha. Rasulullah sudah tahu itu, dan pertanyaannya adalah ini punyaku atau bukan. Kalau bukan, berarti biarkan. Padahal itu di rumah Rasulullah SAW, karena di situ ada tercampur. Ini yang jatuh ini punya saya sendiri kah? Atau pas harta zakat dan sedekah itu dikirimkan, kemudian ditimbang atau dipindahkan, kemudian jatuh. Itu hadirin rahimakumullah dalam rangka untuk kehati-hatian. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ajidu tamratan saqitatan ala firashi. Ini tambahan daripada tadi, bahwasanya kurma yang tercecer itu tadi atau terjatuh itu tadi, tempatnya adalah di ranjangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah memilih untuk tidak mengambilnya, karena di situ ada keraguan. Yang ragu adalah mali, hartaku. Maka yang yakin adalah bukan hartaku, yang pasti adalah bukan hartaku. Jadi supaya kita mudah untuk mengenalinya. Kemudian berikutnya, man yara wasawisa wa nahwaha minasyubhat. Siapa orang yang merasa ada was-was. Nah, was-was ini kan ragu-ragu juga bentuknya. Ada bisikan dalam hati kita, ini atau ini, begitu. Itu juga termasuk sesuatu yang meragukan. Ragu-ragu, ada keraguan dalam hati kita. Meskipun contohnya ini adalah berkenaan dengan masalah ibadah.
gitu. An Abbad ibn Tamim an ammihi qala suqiya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun yajidu fi sholati syai'an. Dikeluhkan, maksudnya diadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seseorang yajidu fi sholati, mendapati sesuatu pada sholatnya. Maksudnya adalah keraguan-keraguan. Ini tadi saya kentut enggak ini, begitu. Ayak ta'us sholat, apakah dia harus memutus sholat? Qala, Nabi menjawab, la, tidak. Hatta yasma'u sautan au yajidu rihan, hingga dia mendengar suara atau merasakan baunya. Kentut maksudnya. Nah, hadirin rahimakumullah, dalam kaidah usul fikih yang perlu untuk kita mengerti dalam hal ini adalah pertama, kaidah al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana. Asal segala sesuatu itu hukumnya berlanjut sesuai kesadaran yang kita miliki. Pada saat kita sadar telah berwudu, maka hukum kita saat ini telah berwudu. Terus berjalan ini sampai kapanpun, sehingga ada petunjuk yang meyakinkan kita telah batal. Demikian juga kalau kita dengan kesadaran kita bahwasanya kita ini sudah batal, hukum batal ini terus berlanjut sehingga kita ada petunjuk secara meyakinkan bahwasanya kita telah berwudu. Begitu. Makanya hadirin rahimakumullah, dalam dua contoh ada dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah saat sholat. Orang saat di dalam sholat pasti hukum yang ada pada dirinya sebelumnya itu adalah telah berwudu. Karena seorang muslim sudah tahu hukumnya bahwasanya sebelum sholat itu dituntut untuk berwudu. Berarti dia sudah berwudu. Yang diragukan adalah batalnya. Maka menurut kaidah al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana, hukum itu berlanjut sesuai dengan di mana titik kesadaran kita sebelumnya. Berlanjut itu, sehingga kemudian didapati petunjuk kuat bahwasanya hukum itu telah terbatalkan dengan peristiwa. Nah, peristiwanya ini ada apa enggak? Kalau ragu-ragu, maka hukumnya itu tetap berjalan seperti sebelumnya. Maka Rasulullah katakan, la, tidak. Jangan batalkan, jangan tinggalkan sholat. Lanjutkan, hatta yasma'u sautan au yajidu rihan, sehingga kamu mendapati suara atau merasakan baunya. Nah, itulah sejalan dengan kaidah dak ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan yang meragukan dan tetaplah dengan yang meyakinkan. Begitu. Contoh yang kedua, bangun tidur. Meskipun tidur itu bukanlah pembatal wudu, tidur itu bukan pembatal wudu, tetapi para ulama kemudian menyarankan, karena Rasulullah SAW pun melakukan, seperti yang diisyaratkan pada saat kita bangun daripada tidur. Rasulullah mengatakan, jangan kamu celupkan tangan kamu langsung ke dalam air, cuci tangan dulu. Kenapa? Karena kita tidak tahu aina batat yadahu, di mana malam harinya itu tangan kita gentayangan kemana, nggak tahu. Itu.
Nah, itu menjadi petunjuk bahwasanya naum itu madhannatu lil hadas. Gitu loh. Jadi dulu orang teriak-teriak, udah kalau bangun tidur wudu, bangun tidur wudu, bangun tidur wudu, itu ada benarnya, tapi tidak semuanya. Misal orang ngantuk, kadang-kadang dulu kita masih kecil, ngantuk sedikit, batal wudumu, kadang-kadang teman-teman itu begitu. Makanya para ulama itu, Ibnu Hajar sampai kemudian menulis, menerangkan apa bedanya orang itu ngantuk dan tidur, sampai begitu. Supaya kita tahu di mana posisi kita itu ngantuk, di mana posisi kita itu tidur, begitu. Yang namanya ngantuk itu kepala kita masih tegak, meskipun mata riap-riap, begitu. Riap-riap mata, itu disebut dengan ngantuk. Begitu orang Arab menyebut, dalam bahasa Arab itu menyebutnya qatalahun naum, seorang yang tertidur itu seperti orang yang terbunuh. Jadi pada saat kepala kita itu sudah tidak jejak lagi, naum itu di muqaddimahnya daripada tidur. Itu menurut Ibnu Hajar itu sampai sedetail itu menyebut apa yang disebut dengan ngantuk, apa yang disebut dengan tidur. Nah, hadirin rahimakumullah, ya, bahwasanya tidur itu tidak membatalkan wudu, karena ada orang yang tertidur sebentar dan dia tidak ada merasa apa-apa yang terjadi, begitu. Ada juga tidur yang berat, yang panjang, dia tidak tahu apa saja yang sudah terjadi, begitu. Maka disebut naum madhannatu lil hadas. Tidur itu tempat kecurigaan berat, sudah terjadi hadas, begitu. Maka berwudu, tidak masalah. Lalu hadirin rahimakumullah, pada saat kita bangun tidur, begitu, apa yang kita lakukan? Yang sering dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah berwudu. Kenapa? Karena tadi tidur sudah, apa saja sudah terjadi, kan kita tidak tahu. Maka yang dilakukan di setiap hadis yang pernah ada dalam riwayat tentang setelah tidurnya Rasulullah SAW itu, para sahabat mengatakan fatawadda'u wa ahsanal wudu'a, dan beliau yatawadda'u, berwudu dan menyempurnakan wudunya, selalu begitu. Tsumma yusolli, kemudian sholat. Demikian juga Anas bin Malik pada saat kepalanya dipindahkan oleh Rasulullah itu juga menceritakan pertama kali wa yatawadda'u wa ahsanal wudu'a, begitu, selalu diceritakan seperti itu. Rasulullah SAW mengawali bangun tidurnya dengan berwudu sebelum melaksanakan sholat. Nah, hadirin rahimakumullah, pada saat kita bangun tidur, misalkan yang seharusnya kita itu memilih untuk berwudu terlebih dahulu, karena dengan asumsi bahwasanya tidur yang demikian panjang itu telah terjadi banyak hal yang kita tidak tahu. Kemudian kita itu entah dikarenakan ada apa dan bagaimana, akhirnya terus saja, semisal waktu kita puasa, bangun, begitu bangun sahur, begitu sahur kita merasa belum menyentuh air wudhu sama sekali, masjid, kemudian sampai di sini, saya sudah wudhu belum ya? Jawabannya adalah belum.
Kalau yang tadi sudah batal atau belum, jawabannya adalah belum. Kalau ini saya sudah wudu atau belum, jawabannya belum. Karena dari rumah tadi, semenjak bangun, kemudian sahur dan lain sebagainya, kita belum menyentuh apa-apa, kita belum pernah, tidak ada bekas apa-apa, rambut juga tidak merasa, tadi kayaknya bangun tidur saya belum wudu, kok tiba-tiba sudah berada di depan masjid, saya sudah wudu atau belum? Jawabannya adalah belum. Beda hanya dengan pada saat kita mengawali keyakinan sudah berwudu, sudah batal atau belum, jawabannya adalah belum batal, masih dalam keadaan wudunya. Tapi kalau kita mengawali sesuatu dengan yakin kita belum berwudu, maka kita pada saat ingat kemudian terjadi keraguan sudah wudu atau belum, jawabannya adalah belum, karena kita mengawali secara meyakinkan belum, begitu. Dan dalam riwayat yang lainnya dikatakan la wudu'a illa fima wajadta rih au sami'ta saut. La wudu'a, tidak ada wudu, maksudnya tidak ada kewajiban wudu kecuali bagi yang sudah mendapati adanya suara atau mendapati aroma, bau. Di hadis yang lainnya dari Aisyah radhiyallahu anha, anna qauman qalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kata Aisyah, inna qauman ya'tunana bilahmin, sesungguhnya suatu ketika orang-orang membawakan kami bilahmin, dengan daging, membawakan daging. Tentu dagingnya ini adalah daging halal, sapi atau kambing, karena yang membawakannya ini muslim juga. La nadri adzakarullaha adzakarusmallaha alaihi amla. Kita tidak tahu orang ini saat menyembelih baca bismillah atau tidak, begitu. Jawabannya mestinya rahmatullah tidak, karena yang dia ragu itu adalah sudah. Mestinya jawabannya itu adalah tidak. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sammullaha alaihi wa kuluhu, ucapkan bismillah, sebutlah nama Allah lalu makan. Khusus tentang masalah hadis ini, para ulama memberikan komentar yang seperti ini. Mohon maaf kalau ada yang kurang setuju, memang begini adanya penjelasannya. Anna tasmiyata qabla dzabhi laisa biwajibin, sesungguhnya mengucapkan bismillah sebelum menyembelih itu bukan sebuah kewajiban, sunnah. Itu adalah merupakan sesuatu hal yang sunnah. Makanya saya sebutkan tadi, mungkin ada yang tidak sepakat dengan seperti ini, tapi bagaimanapun juga penjelasannya seperti ini. Kenapa rahmatullah? Kalaulah itu merupakan sebuah kewajiban, sebuah persyaratan, daging itu menjadi halal dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, pastilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la ta'kul, jangan kamu makan. Tapi Rasulullah mengatakan kamu ucapkan bismillah lalu makanlah. Rasulullah membolehkan makannya, kalaulah sekalipun daging itu disembelih dengan tidak mengucap bismillah, selama yang menyembelih itu muslim. Jadi selama yang menyembelih itu muslim, daging itu halal. Saya mohon maaf Pak ya, tukang sembelih di sini nih, belakang kita ini, di Masar ini, beberapa kali saya motong ayam itu, saya lihat kok nggak ada komat kamitnya. Perlu diajarin juga Pak, meskipun ini sunnah begitu, supaya menenangkan.
Bukan berarti saya mengatakan seperti ini boleh-boleh aja, enggak usah itu. Enggak. Supaya menenangkan bagi komunitas muslim kita gitu. Supaya lengkap, istilahnya paket lengkap lah begitu. Kalau lengkap begitu kan menenangkan. Kalau nggak lengkap itu, wah ini. Beberapa kali Pak, saya memang berapa kali nyembelih ayam di situ. Saya lihat kan ada dua itu Pak, 1, 2. Yang satunya yang paling ujung sebelah las itu. Begitu menyembelih saya lihat, saya lirik, wah nggak ada komat kamibnya orang ini. Sembelih satunya lagi, wah nggak ada komat kamibnya juga ini. Ini perlu diajarkan ini, supaya komunitas kita ini muslim. Gitu. Masalahnya kita ini komunitas kita muslim. Makanya perlu para usahawan penyembelihan itu mengerti tentang syariat Islam, apa yang dibutuhkan dalam profesinya supaya tidak memiliki dampak kepada yang lainnya gitu. Meskipun kita ini juga setiap kali makan ya mengucap bismillah, iya gitu. Meskipun kata Ibnu Hajar seperti itu juga, bahwasanya menyembelih itu anna tasmiyata ala dabihah, sesungguhnya masalah tasmiyah kepada dabihah itu qad istadalla bihi ala anna tasmiyah laisa syartan li sihhatid dabhi, sesungguhnya mengucapkan bismillah tidak menjadi syarat benarnya atau sahihnya atau sahnya sembelihan. Wa qad istadalla bihi alla anna tasmiyata laisa syartan, dan yang namanya bismillah itu tidak menjadi syarat fi jawazil akli minad dabihah, untuk bolehnya dimakan daging tersebut. Jadi bukan merupakan syarat begitu. Syarat sah untuk menyembelih itu tidak. Kenapa ya? Karena hadis ini. Loh kok dibolehkan? Rasulullah mengatakan, kamu yang mengucapkan bismillah, samuhu fakulu, maka ucapkanlah bismillah dan makanlah. Ini khusus untuk yang hadis ini ya. Jadi pada asalnya harusnya Rasulullah mengatakan la ta'kul, seperti hanya pada saat melepaskan hewan buruan itu, pada saat terjadi ragu-ragu, ini hewan saya kah yang nangkap atau hewan liar yang lainnya yang nangkap, maka Rasulullah mengatakan la ta'kul, jangan makan. Nah, mestinya itu juga begini. Kalau memang bismillah itu merupakan bagian daripada syarat sah, maka Rasulullah pasti mengatakan la ta'kul. Jadi sembelihan itu tetap halal selama yang menyembelih itu muslim. Begitu. Ya tentu saja disembelih gitu. Namanya juga yang menyembelih itu muslim. Jadi satu paket, disembelih dan yang nyembelih itu muslim, begitu. Maka halal. Kemudian satu bab lagi. 6, nggih Pak. Nggih. Oh. Iya. Yang berhak menerima zakat itu seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, yang kita kenal dengan mustahik zakat, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha. Fuqara, fakir. Nah, antara fakir dengan miskin ini penjelasannya para ulama berbeda dan kebolak-balik. Ada yang menganggap fakir itu lebih nemen daripada miskin, ada yang menganggap miskin itu lebih nemen daripada fakir. Intinya dua-duanya adalah orang yang mustahik, begitu. Kemudian standarnya apa? Ini yang saya sebutkan satu-satu dulu Pak ya. Fuqara, masakin, amil.
Kemudian Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu adalah orang yang terputus dari perjalanan, hilang dompet, hilang ATM, dompetnya hilang, ATM hilang, tidak ada duit lagi. Nah, dia berhak untuk mendapatkan harta zakat karena dia tidak ada sesuatu yang kemudian mengantarkannya sampai rumahnya, itu nggak ada perbekalan lagi. Kalau memang ada seperti itu, makanya kan banyak kalau waktunya pembagian harta zakat itu berpura-pura menjadi ini, saya dari kota ini mau ke sini, tidak ada. Kemudian gharimin, orang-orang yang bangkrut, orang-orang yang bangkrut. Jadi fuqara, masakin, amil, gharim, Ibnu Sabil, wa fir riqab, dan yang dalam perbudakan. Ada asnaf yang mesti disampaikan kepada mereka. Sedangkan harta sedekah itu bebas diberikan kepada siapa, itu tidak ada mustahik tertentunya. Tentunya ya paling layak diberikan kepada orang yang membutuhkan, tapi kadar membutuhkannya ini bisa orang yang belum setara miskin, bisa belum setara fakir pun tidak apa-apa gitu. Nah, itulah yang kekhawatiran saya, diberikan kepada orang yang membutuhkan tapi belum setara miskin ataupun setara fakir ataupun gharim ataupun yang lainnya dari mustahik yang ada itu. Jadi ya kayak misal, ya memang saat ini yang kita dapati pantai-pantai asuhan yang ngasuh anak-anak yatim itu, mereka memang tidak ada yang mengkafil lah istilahnya, makanya diserahkan ke pantai asuhan. Tapi ada juga anak-anak yatim yang dia memiliki harta waris yang cukup besar, begitu. Demikian juga janda dari suami yang cukup kaya, kan kalau bagian harta warisnya masih bisa mencukupinya gitu. Jangan sampai keliru gitu Pak ya. Kemudian saya sampaikan di sini satu bab lagi, bab qaulillahi ta'ala, bab firman Allah Ta'ala, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha. Ini seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwasanya usaha pekerjaan yang kita, profesi yang kita lakukan itu jangan sampai mengorbankan nilai keagamaan kita. Ini ayat ini nyindir peristiwanya saat sholat Jumat, tengah-tengah sholat Jumat ada kafilah perdagangan yang datang, para sahabat kemudian melipir satu-satu keluar dari masjid, pesan ini pesan itu dulu, baru balik lagi, begitu. Kemudian ditegur oleh ayat ini, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'imah qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Ada hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bainama nahnu nusalli ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam, pada saat kami salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, id akbalat minasyam irun tahmilu ta'aman, datang dari arah Syam onta-onta yang dipenuhi dengan barang perdagangan makanan. Faltafatu ilaiha, maka para sahabat saat itu berpaling melihatnya. Hatta ma baqiya ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga tidak tersisa waktu itu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat sholat Jumat, illa ithna asyara rajulan, kecuali 12 orang saja. Fanazalat hadhil ayah, maka turunlah ayat ini, wa idza ra'au tijaratan aw lahwanin faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah
wallahu khairul raziqin. Jadi selain daripada usaha itu kita jamin masalah kehalalannya, namun yang juga perlu kita perhatikan adalah jangan sampai kita mendapatkannya itu dengan menjual akidah kita, dengan menjual syariat kita, kemudian kita abaikan demi sesuap nasi, katanya padahal nggak sesuap nasi yang didapatkan, tapi bahasa kita seperti itulah, demi mendapatkan rezeki. Kemudian di bab selanjutnya ada pesan Rasulullah SAW. Nah ini biasanya yang sering suka dengan yang akhir-akhir zaman itu. Ya'ti 'alan nasi zamanun, nanti akan datang pada manusia sebuah zaman, la yubali imru'un, seseorang tidak lagi memperhatikan, tidak lagi memperdulikan. La yubali ma'akhadha minhu, apa-apa yang dia ambil, maksudnya dari mana? Amin halal, amin haram, apakah dari sesuatu yang halal kah ataupun dari sesuatu yang haram? Sikat saja semua, campur pokoknya halal haram, sikat saja semua gitu. Termasuk saya juga, meskipun diucapkan oleh orang non muslim beberapa tahun yang lalu, Pak Luhut Binsar Panjaitan, terus terang meskipun ini direkam saya sampaikan, karena saya boleh merasa keberatan pada saat berkonflik dengan seorang beberapa waktu yang lalu, disangka memiliki banyak proyek di Papua ini dan itu dan seterusnya. Kemudian muncul pernyataan kalau bisnis itu tidak bisa baik-baik semuanya, ya dikit-dikit. Nah, itu insya Allah tidak sesuai dengan prinsip agama masing-masing yang diyakini. Begitu. Secara murni setiap agama itu memiliki patokan halal dan haram. Demikian juga penduduk Indonesia ini mayoritasnya adalah muslim, maka jangan diajarin begitu, ya dikit-dikit apa-apalah begitu. Nah, itu diantara yang kemudian ditengarai oleh Rasulullah SAW. Maksudnya ya'ti 'alan nasi zamanun, ini adalah nanti akan datang kepada manusia. Berarti masa-masa di mana banyak orang yang seperti ini termasuk asratus sa'ah, tanda-tanda menuju hari kiamat, akhir zaman maksudnya. Semakin banyak orang yang tidak memperdulikan halal haram dari apa yang ia usahakan, apa yang dia geluti, apa yang dia cari untuk mendapatkan rezeki, maka zaman itu semakin dekat dengan qiyamus saah begitu. Maka naudzubillah, ya mungkin meskipun ada pada masyarakat kita individu-individu, harapan kita itu hanya segelintir kecil saja, dan masih banyak dari kalangan umat Islam yang berpegang kepada prinsip halal dan haram begitu. Sehingga zaman kita ini bukan yang disebut dengan akhir zaman. Kalau disebut kita ini akhir zaman, seolah-olah besok tahun depan mau kiamat saja, kan tak enak, kayak sudah membosan hidup di dunia saja. Kan masih banyak orang-orang yang soleh, masjid malah banyak yang kemudian semakin ramai, kesadaran Islam semakin tinggi begitu. Dakwah juga tersebar, mulai dari yang langsung mendatangi langsung sampai melalui media juga, kan malah kita perangi kemaksiatan-kemaksiatan itu. Ya harapannya kita bukan penduduk akhir zaman, karena penduduk akhir zaman itu adalah seburuk-buruk manusia. Masa kita mau menjadi seburuk-buruk manusia? Insyaallah tidak demikian.
Jadi perhatikan masalah halal dan haram. Demikian juga saudara-saudara kita nasihati mereka, kita ajak mereka untuk sadar tentang halal dan haram. Demikian mungkin hadirin rahmatullah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.